Pertanyaannya, apa yang kamu ketahui mengenai metodologi penelitian di dalam bab 3? Dan apa saja tahapan yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian? Secara umum, isi dalam bab 3 antara lain Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ismail dan selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan video yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai konsep dasar penelitian pada bab 1 skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan video lanjutannya yaitu tinjauan pustaka yang ada di bab 2 skripsi. Untuk itu, simak dengan baik ya pembahasan kedua video sebelumnya karena akan saling berkaitan dengan pembahasan kita selanjutnya. Nah, pembahasan kali ini saya akan melanjutkan pada bagian bab 3 terkait dengan metodologi penelitian. Tentunya mengenai konsep dasar yang perlu kamu perhatikan dalam menentukan metode yang tepat penyusunan penelitian skripsi. Jadi, bagi kamu yang belum memahami konsep dasar yang dikemukakan di dalam bab 3, simak dengan baik ya video ini hingga selesai agar kamu dapat memahami apa saja yang perlu kamu lakukan dalam tahapan penyusunan skripsi. Pertanyaannya, apa yang kamu ketahui mengenai metodologi penelitian di dalam bab 3? Dan apa saja tahapan yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian? Secara umum, isi dalam bab 3 antara lain lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data, yang dimana masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam suatu penelitian. Nah, yang pertama yang perlu kamu ketahui yaitu lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian, penentuan lokasi hendaknya diuraikan secara jelas di mana lokasi penelitian kamu. Bila perlu, diperkuat dengan peta lokasi penelitian, bahkan struktur organisasi. Selain itu, kamu harus menjelaskan alasan mengapa kamu melakukan penelitian di lokasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu jenis penelitian. Pada bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian apa yang kamu gunakan dalam penelitian. Entah itu jenis penelitiannya kuantitatif atau kualitatif, tergantung kamu mau menggunakan jenis penelitian yang mana. Nah, yang berikut yang ketiga yaitu definisi operasional variabel atau indikator penelitian. Nah, pada bagian ini di dalamnya memuat tentang konsep atau variabel penelitian dan indikator serta skala pengukuran yang dipergunakan untuk menentukan item pertanyaan atau item pernyataan di dalam kuesioner maupun wawancara. Nah, yang berikut yang keempat, populasi dan sampel penelitian. Pada bagian ini dijelaskan secara definitif populasi, besar sampel yang diambil, serta teknik dan cara pengambilan sampelnya. Nah, populasi yang dimaksud di sini yaitu jumlah keseluruhan subjek penelitian. Nah, yang berikut yang kelima, sumber data ya. Nah, sumber data di dalamnya itu mengemukakan tentang sumber data yang akan digunakan dalam penelitian, seperti sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer itu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama, sedangkan data sekunder
yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang biasanya dalam bentuk publikasi ilmiah atau jurnal. Nah, yang berikut yang keenam, teknik pengumpulan data. Pada bagian ini menjelaskan tentang teknik yang digunakan dalam pengumpulan data seperti kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang berikut yang ketujuh, metode analisa data. Pada bagian ini menjelaskan metode yang digunakan untuk mengolah data seperti data kualitatif ataupun kuantitatif. Misalnya, dalam penelitian kuantitatif bisa kamu gunakan analisis regresi sederhana, analisis regresi linear berganda, analisis regresi moderasi, atau analisis jalur. Nah, untuk itu sangat penting bagi kamu untuk memahami konsep dasar dalam menentukan metode apa yang seharusnya kamu gunakan dalam penelitian yang sudah saya jelaskan tadi. Karena metode yang kamu gunakan akan sangat menentukan hasil penelitian yang akan kamu lakukan ke depannya. Jadi, kamu harus menyesuaikan dengan benar metode yang kamu gunakan dengan variabel yang kamu teliti. Tentunya harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang telah ditentukan. Mungkin itu saja pembahasan video kali ini tentang konsep dasar penelitian di dalam bab 3 terkait dengan metodologi penelitian. Semoga penjelasan video ini bermanfaat dan dapat kamu terapkan dalam proses penyusunan skripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah ya, bagi yang ingin bertanya seputar penyusunan skripsi, agar kita juga bisa saling berbagi pengalaman dan saling berbagi informasi mengenai apa yang ada di dalam skripsi itu. Terima kasih.